Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah belajar rangkuman, sekarang kita belajar soal-soal yang mana ini besok banyak yang keluar. Kayak kemarin bahasa Indonesia banyak toh yang keluar. Kok kemarin kayak tadi bahasa Indonesia banyak toh yang keluar. Sekarang kita belajar IPAS. Ini soal-soal IPAS ya. Sambil kalian buka rangkuman yang Bu Fira kasih. Nomor 1, sinar dari senter diarahkan ke air di kolam dan tampak mengenai dasar kolam, tetapi posisi dasar terlihat lebih dangkal. Lebih dangkal ini maksudnya lebih pendek. Hal ini menunjukkan bahwa sifat apa yang mana kalau benda dimasukkan ke dalam air kolam, kemudian dia tampak lebih pendek atau lebih dangkal, cahaya dapat dibiaskan, gitu ya. Nomor 1, cahaya dapat dibiaskan karena cahayanya senter waktu disenterin ke air ternyata terlihat lebih pendek. Nomor 2, nah ada gambar ini. Dari percobaan pada gambar, ketika salah satu karton digeser sehingga lubangnya tidak sejajar. Jadi ini salah satu kartonnya misalkan digeser ya, maka cahaya dari senter tidak sampai ke layar atau tidak sampai ke manusia. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya, ini tadi sifat apa? Ini tadi sifat cahaya merambat lurus. Lanjut. Oke, ada gambar mata. Perhatikan gambar berikut. Bagian mata yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke mata agar bayangan jatuh tepat di retina. Berarti dia tempatnya sebelumnya retina. Mana kira-kira? Kita coba buka catatanmu. Bagian mata. Halaman awal. Nah ini ya, yang meneruskan cahaya, memfokuskan cahaya agar jatuh tepat di retina itu adalah lensa. Mana lensa? Lensa itu yang lingkaran dalam ini loh. Nah, di dalam ini adalah lensa. Kita coba lihat di gambarnya. Mana tadi gambarnya? Nih. Berarti manakah lensa? Berarti lensanya adalah yang warna putih ini. Jadi kalau misalkan besok ada nomornya, kalian bisa lihat ini nomor berapa gitu ya. Yang putih ini loh lensanya, yang lingkaran. Kemudian Sinta sering kesulitan membaca tulisan di papan tulis dari tempat duduknya yang agak jauh. Namun ia bisa membaca buku dengan jelas ketika dekat. Berdasarkan gejala tersebut, Sinta kemungkinan menderita apa ya kalau dia tidak bisa melihat jauh? Namanya adalah kayak Bu Fira, rabun jauh atau miopi. Jadi jawabannya B. Kalau Ato jawabannya A gitu ya. Berikut ini, soalnya kepotong. Nomor 5. Berikut ini yang bukan, dilihat ya, yang bukan loh ya. Yang bukan cara menjaga mata agar tetap sehat adalah yang bukan berarti yang salah. A. Mengatur jarak mata minimal 30 cm, ini betul ya. Membaca buku sambil tiduran. Nah, ini sudah kelihatan jawabannya. Yang C. Mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin A, ini bagus. Membaca di ruangan yang terang ini juga bagus. Yang salah tuh membaca di ruangan yang gelap gitu ya. Besok diperhatikan ada kata yang bukan apa enggak gitu. Nomor 6. Berikut ini yang merupakan contoh bunyi dapat merambat melalui benda padat adalah bunyi dapat merambat melalui benda padat. Berarti kita cari yang ada benda padatnya di situ. A. Permainan telepon kaleng yang dihubungkan dengan benang. Lola ini sudah ada jawabannya. Yang B. Terdengar suara air, ini berarti merambat melalui air ya. Terdengar suara gitar saat dipetik, ini berarti lewat udara. Terdengar suara gemuruh angin, ini berarti lewat udara. Tadi kan pertanyaannya merambat melalui benda padat ya. Berarti jawabannya permainan telepon kaleng yang dihubungkan dengan benang. Mana benda padatnya? Benda padatnya adalah benang.
Kenapa kok bisa merambat? Karena ada benang itu. Kalau nggak ada benangnya ya nggak bisa kalian mendengar bunyi sejauh itu. Cuma pakai gelas. Nomor 7. Bagian telinga yang berfungsi untuk menangkap gelombang suara, kemudian mengubahnya menjadi getaran yang diteruskan ke tulang telinga adalah apa ya? Lihat ini. Dia menangkap gelombang suara kemudian mengubahnya menjadi getaran. Nah, diubah jadi getaran. Kira-kira mana bagian telinga yang bisa menggetarkan tadi itu? Yang bisa menggetarkan tadi mana ya? Coba kita lihat telinga. Nah, yang bisa menggetarkan itu cuma gendang telinga. Berarti ini tadi jawabannya gendang telinga. Jadi bagian bagian telinga yang menangkap gelombang suara kemudian mengubahnya menjadi getaran. Terus teruskan ke tulang telinga adalah gendang telinga. Pas ya posisinya ya. Coba kita lihat nomor 8 nih. Jadi menangkap gelombang suara, kan dia menangkap gelombang suara dari saluran, ditangkap sama gendang. Kemudian diteruskan ke tulang telinga. Betul ya? Habis gendang terus tulang telinga. Jadi ini jawabannya gendang telinga. Nomor 8. Nomor 8. Bagian telinga yang berfungsi untuk menghubungkan ruang telinga tengah dengan rongga mulut adalah. Jadi, Nak, yang bisa menghubungkan ruang tengah telinga dengan rongga mulut itu adalah syaraf. Jadi nih, di sini nih. Bagian sini ini adalah yang bisa menghubungkan antara telinga dengan mulut. Ya bisa dibayangkan ya Nak ya, ini adalah saluran yang paling ada di luar telinga. Yang tentunya yang bisa menghubung dengan mulut ya ini. Kenapa? Karena yang lainnya itu ada di dalam. Nggak mungkin ini langsung bisa terhubung ke mulut. Nggak mungkin toh. Ini juga, ini letaknya ada di luar. Nggak bisa terhubung dengan mulut. Yang terhubung adalah ini. Syaraf atau saluran Eustachius. Nomor 9. Oh ya, ini belum tak tulis. Nomor, besok kalau ada nomor ya ditulis nomornya ya. Saluran Eustachius atau disebut sebagai syaraf telinga. Nomor 9. Tuliskan 4 peralatan dalam kehidupan sehari-hari yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya. Apa saja 4 peralatan yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya? Ini di catatan kalian ada. Coba kita buka di sini. Nah, pemanfaatan sifat cahaya itu ada benda apa saja? Ada senter, lilin, cermin, lensa. Oke, kita tulis. Senter, lilin, cermin, lensa. Apa lagi? Spion. Apalagi? Lampu. Ya, dan kalian bisa nyebutin banyak lagi, pokoknya yang berhubungan sama cahaya atau mata. Jawabannya ini ya, 4 peralatan. Kalian besok nyebutin 4 saja. Terus nomor 10, tuliskan 3 pemanfaatan sifat-sifat bunyi pada kehidupan sehari-hari. Oke, tadi pemanfaatan sifat cahaya, sekarang pemanfaatan sifat bunyi. Ini juga ada di catatanmu. Pemanfaatan sifat bunyi ada di sini. Apa ini? Peredam suara, sound horeg, radio, TV. Kita tulis ya. Sound horeg, TV, radio, HP. Terus apalagi tadi lupa. Sonorek, TV, radio, HP, peredam suara, dan lain-lain yang menghasilkan bunyi. Itu adalah 3 pemanfaatan sifat-sifat bunyi pada kehidupan sehari-hari. Itu ya. Nomor 11. Urutan proses makan dan dimakan antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem untuk memindahkan energi dan nutrisi disebut rantai makanan. Nomor 12. Perhatikan gambar berikut.
Konsumen puncak pada rantai makanan tersebut adalah, manakah yang konsumen puncak? Rumput itu produsen, belalang konsumen 1, katak konsumen 2, ular konsumen 3, elang konsumen 4, jamur dekomposer. Berarti mana yang konsumen puncak? Yang konsumen puncak adalah elang. Gitu ya. Lanjut, ini soalnya cuma ada 40. Lebih baik videonya ini diulang-ulang biar kalian hafal. Terus, menguraikan sisa-sisa organisme mati dan limbah organik merupakan fungsi dari, tahu ya kalian ya, menguraikan sisa-sisa organisme mati itu fungsinya siapa? Dekomposer. Contohnya dekomposer adalah jamur, belatung. Nomor 14, jika manusia terlalu banyak menangkap ikan besar, dampaknya adalah ikan besar. Misalkan nih, misalkan ya, Bu Fira tulis tumbuhan yang ada di dalam air, kemudian dia dimakan oleh ikan kecil, kemudian dia dimakan oleh ikan besar, kemudian ikan besar dimakan oleh misalkan beruang tuh makan ikan, terus dimakan ketika beruang mati diuraikan oleh dekomposer. Oke, sekarang kalau manusia terlalu banyak menangkap ikan besar nih, ikan besarnya banyak ditangkap, apa yang akan terjadi? A. Populasi ikan kecil berkurang. Betul ya, berkurang. Salah. Kenapa kok salah? Karena ikan besarnya aja ditangkap, otomatis yang makan ikan kecil nggak ada, ya toh. Populasi ikan kecil bertambah, lah ini baru benar. Ganggang berkurang. Nah, ganggang di sini tuh tumbuhan maksudnya. Ganggang. Burung bangau semakin banyak. Oh, berarti di sini burung bangau bukan beruang. Burung bangau. Jadi jawabannya populasi ikan kecil bertambah karena ikan besarnya ditangkapin terus, nggak ada yang makan ikan kecil. Paham ya? Nomor 15. Jika populasi tikus berkurang, yang mungkin terjadi adalah, ini seharusnya ada tulisannya loh ya, apa makan apa. Oh iya, ada gambarnya. Gambarnya gini, padi dimakan sama burung, padi dimakan burung, burung dimakan musang, musang dimakan elang, elang diuraikan sama jamur. Selain burung, padi juga dimakan sama tikus. Gini gambarnya. Kalau populasi tikus berkurang, artinya di sebelah sini berkurang. Apa yang akan terjadi? A. Populasi burung meningkat. B. Populasi padi berkurang nggak ya? Tikusnya aja berkurang, jadi padinya nggak ada yang makan. Burung tok yang makan. Populasi musang berkurang, bener nggak? Kalau tikus berkurang, artinya musang nggak bisa makan apa-apa. Dia cuma bisa makan tikus atau burung. Jadi jawabannya ini ya. Populasi elang meningkat ini juga salah, karena tikusnya nggak ada, akhirnya musang yang semakin nggak ada, elang juga semakin nggak ada, gitu. Paham ya? Nomor 16. Suatu sistem ekologi dari hubungan makhluk hidup dan lingkungannya disebut tadi apa ya? Yang mana ada hubungan makhluk hidup dan lingkungannya atau biotik dan abiotik disebut sebagai ekosistem. Nomor 17. Dampak itu akibat jangka panjang dari penebangan pohon berlebihan di hutan adalah, nah ini akibatnya yang ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara sama Aceh. A. Hewan hutan bertambah banyak, salah. B. Tanah menjadi subur dan tidak longsor, tidak mungkin. C. Banyak hewan kehilangan tempat tinggal dan terjadi erosi. Erosi itu apa? Erosi itu pengikisan tanah. Jadi tanahnya semakin terkikis, akhirnya longsor. Nomor 18. Kumpulan beberapa rantai makanan yang saling terhubung disebut jaring
jaring makanan. Jadi karena dia rantainya banyak sekali, saling terhubung, nih disebut sebagai jaring-jaring makanan. Oke, lanjut. Nomor 19, makhluk hidup yang mampu menggunakan sinar matahari untuk mengolah makanan adalah dia mengolah makanan sendiri. Dia tidak butuh memakan apapun. Tadi apa? Produsen. Contohnya padi, rumput. Produsen adalah makhluk hidup yang mampu menggunakan sinar matahari untuk mengolah makanan. Adalah produsen. Oke. Menggunakan sinar matahari untuk mengolah makanan ini istilahnya adalah fotosintesis. Makanya makhluk hidupnya disebut produsen atau tumbuhan. Nomor 20. Tuliskan 3 peristiwa alam yang dapat menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan. Perubahan keseimbangan lingkungan ini artinya terjadi bencana alam ya, Nak ya. 3 peristiwa alam yang dapat menyebabkan bencana alam ya berarti ya contohnya gini, menggunduli hutan, membuang sampah sembarangan, menangkap hewan sembarangan gitu misalkan, atau membakar sampah besar-besaran. Ini ya contohnya ya, yang merusak keseimbangan lingkungan. Lanjut, nomor 21. 2 ujung magnet saling didekatkan. Apa yang terjadi? Ujung magnet kutubnya S dan N saling didekatkan. Kalau dia kutubnya beda, berarti artinya tarik menarik. Nomor 22. Daerah dengan garis gaya magnet renggang menunjukkan medan magnet. Kalau renggang ya, maka medan magnetnya adalah lemah. Jadi kalau garis gaya magnet gambarnya renggang, maka medan magnetnya lemah. Nomor 23. Benda yang dapat tertarik kuat oleh magnet adalah apa? A. Besi, baja, emas. Enggak ya, emas tuh enggak bisa. Tetot. Baja, nikel, seng. Boleh. Emas, nikel, seng. Emas enggak bisa. D. Nikel, besi, baja. Loh, ini jawabannya 2. Besi juga bisa ditarik magnet, seng juga bisa ditarik magnet. Jawabannya 2 ini. Lanjut. Nomor 24. Alat yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik adalah energi listrik ya berarti yang dicopno. Energi kinetik itu adalah energi yang bisa bergerak. Maksudnya benda itu bisa bergerak karena dicopkan ke listrik. Apa benda itu? Lampu pijar. Enggak ya, lampu pijar itu pakai bahan bakar minyak. Setrika listrik. Apakah setrika listrik itu punya energi kinetik? Apakah dia bisa bergerak sendiri tanpa tangan manusia menggerakkan? Enggak ya. Kipas angin lah ini loh. Ketika kita colokkan ke dalam listrik, seret, maka kipas anginnya bergerak berputar lah. Itu disebut sebagai energi kinetik atau energi gerak. Lanjut. Pembangkit listrik yang menggunakan cahaya matahari adalah cahaya matahari ya. Namanya adalah PLTS. Kepanjangannya apa, Bu? Pembangkit, P-nya pembangkit, L-nya listrik, T-nya tenaga, S-nya surya. Lah, surya itu adalah cahaya matahari. Makanya namanya PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, karena dia menggunakan sinar matahari. Nomor 26. Kok nggak ada ini nomor 26 teksnya? Bentar. Dampak positif dari teknologi.
Gini, ada pilihannya kayak gini. Tak tulis dulu ya. 1. Memungkinkan dampak positif dari teknologi adalah, berarti dampak positif ya berarti hal-hal yang bagus. Memungkinkan pembelajaran online secara penuh. Kalau teknologinya bagus ya bisa kita pakai ini. Menimbulkan kecanduan gadget. Nah, ada kata kecanduan, ini bukan suatu hal yang baik, berarti bukan dampak positif. Meningkatkan efektivitas pekerjaan. Efektivitas itu apa? Semakin cepat, pekerjaannya semakin cepat. Betul ya, kalau udah ada teknologi sekarang mau ngapa-ngapain lebih cepat. Nomor 4, proses pertukaran informasi dapat dilakukan dengan mudah. Ini juga betul, kita bisa berkabar dengan teman lebih mudah pakai teknologi. Contohnya WA. Berarti jawabannya 1, 3, dan 4. Tara. Nomor 27. Arus listrik yang arah alirannya berubah-ubah. Arus listrik yang arah alirannya berubah-ubah disebut AC. Bukan AC yang dingin itu bukan, tapi namanya arah arus listrik AC. Benda yang tertarik lemah oleh magnet disebut, ini tadi ada bagian bawah ini, benda yang ditarik lemah oleh magnet disebut feromagnetik. Ingat-ingat, feromagnetik. Ingat-ingat, feromagnetik. Telepon merupakan alat teknologi dalam bidang apa? Dalam bidang informasi. Karena di situ kita bisa bertukar informasi. Tuliskan 3 peran penting energi listrik. Berarti manfaatnya ya, peran tuh, manfaat dari energi listrik itu untuk apa? Kalian tahu sendiri ya, untuk mempermudah pekerjaan manusia. Tanpa listrik kalian nggak bisa bekerja. Untuk menyalakan kipas angin, apalagi untuk menyalakan TV dan lain sebagainya. Berikut yang termasuk kenampakan alam perairan, berarti ada airnya. Mana nih yang ada airnya? Gunung nggak ada, lembah yang nggak ada, selat. Nah, ini tadi selat. Selat itu adalah air laut yang kanan kirinya adalah pulau. Ya, kalau tanjung itu yang bagian daratan yang menjorok ke dalam. Urutan lapisan. Nomor 32, urutan lapisan atmosfer dari terendah ke tertinggi. Ini tadi ada jembatan keledainya ya, ingat nggak kalian? Teman saya makan termos emas. Teman saya troposfer. Saya stratosfer. Makan mesosfer. Termosfer. Emas eksosfer. Jawabannya A. Teman saya makan termos emas itu adalah urutan lapisan atmosfer dari terendah ke tertinggi. Nomor 33. Bagian daratan yang berbatasan langsung dengan laut adalah pantai. Turunnya air Nomor 34. Turunnya air ke bumi dalam bentuk hujan disebut, kita lihat catatannya. Di sini tadi apa ya? Dalam bentuk hujan disebut sebagai presipitasi. Ini jawabannya. Presipitasi. Lanjut. Nomor 35. Fungsi ozon. Fungsi lapisan ozon adalah apa? Ini ada melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Selain melindungi bumi dari meteor dan lain sebagainya, juga melindungi dari sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet ini kalau kena manusia langsung auto gosong.
manusianya mudah kena kanker kulit kalau kita kena sinar ultraviolet terus. Nomor 36. Faktor penyebab gempa bumi adalah apa ya yang menyebabkan gempa bumi? Adalah pergerakan lempeng bumi. Kemudian, lapisan mantel bumi ditunjukkan oleh nomor. Coba lihat. Mantel bumi tadi nomor berapa mantel bumi? Mantel bumi itu setelah litosfer yang warna orange tua ini adalah mantel bumi. Besok tinggal nomor berapa itu mantel bumi ya. Terus lapisan perairan yang menyelimuti bumi disebut hidrosfer. Dari kata hidro ini air nak, jadi dia adalah perairan yang menyelimuti bumi disebut hidrosfer. Keadaan atmosfer pada waktu tertentu disebut, sebentar tak cek lagi kok soalnya gitu. Oh iya, salah. Soalnya salah. Nah, tulis lagi. Keadaan atmosfer pada waktu tertentu terkait suhu, sinar matahari, angin, hujan, dan kondisi udara dinamakan apa? Dinamakan tadi apa tadi? Ada suhu, sinar matahari, angin, hujan, kondisi udara yang ada di HP kalian tadi disebut sebagai cuaca. Tuliskan 5 tahapan siklus air. Tadi apa ya? Ada jembatan keledainya enggak sih? Jembatan keledai awalnya adalah Eva. Eva berkonde pita. Eva berkonde pita. Terus apa tadi? Eva evaporasi, konde kondensasi, presipitasi. Terus kita coba buka catatannya. Berkonde pita, terasi berkumpul. Terasi berkumpul. Eva ini adalah evaporasi. Berkonde kondensasi. Ini kurang i. Pita presipitasi. Terasi infiltrasi. Berkumpul ya udah berkumpul. Ini adalah 5 tahapan siklus air. Oke, sudah sekian latihan soalnya. Kalian boleh lihat-lihat lagi video ini supaya besok bisa mengerjakan dengan mudah. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tetap semangat, sehat selalu, amin.